Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mengaji, kembali lagi pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bab idhal. Sekali lagi kita sudah memasuki bab idhal. Apa yang dimaksud dengan idhal? Idhar ialah nun sukun atau tanwin bertemu hamzah atau alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Sekali lagi, yang dinamakan idhar ialah nun sukun atau tanwin bertemu hamzah atau alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Lalu bagaimana cara membacanya? Baik, di sini saya akan memberikan contoh pada hukum idhar. Cara membacanya yaitu setiap huruf nun atau tanwin bertemu huruf 6 ini, diantaranya ialah alif, ha, kha, ain, ghain, ha, maka bacanya jelas. Sekali lagi, setiap huruf nun atau tanwin bertemu huruf alif, ha, kha, ain, ghain, ha, itu cara membacanya jelas. Jelas itu seperti apa? Jadi jelas itu ketika nun sukun atau tanwin berhadapan dengan alif, ha, kha, ain, ghain, ha, maka nunnya terbaca atau tanwinnya terbaca. Kemarin kita memasuki yang namanya idgham bi gunnah, yang dimana cara membacanya memasukkan dengan dengung. Tapi beda kali ini dengan idhar. Idhar cara membacanya harus jelas, seperti yang akan saya contohkan pada hari ini. Kita lihat bersama-sama. Oke, baik, sudah ada contohnya. Mari sama-sama kita pelajari dan kita lihat contoh yang akan saya berikan kepada teman-teman semuanya. Di contoh yang pertama ada nun sukun atau tanwin bertemu alif atau hamzah. Ya, kita lihat contoh yang pertama. Man utiya, man utiya, man utiya. Jadi nunnya terbaca. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Adin akhahum. Sekali lagi, adin akhahum. Ada kasroh tanwin bertemu alif. Adin akhahum. Kita lanjut ke poin atau ke contoh berikutnya. Kufuwan ahadun, kufuwan ahadun. Di sini ada fathah tanwin bertemu alif. Sekali lagi, kufuwan ahadun. Kita lihat contoh yang berikutnya. Azabun alimun, azabun alimun. Ada dumah tanwin bertemu alif, maka tanwinnya terbaca atau dumah tanwinnya terbaca. Azabun alimun. Seperti itu ya. Untuk contoh berikutnya yaitu bertemu huruf ha. Baik, sudah ada contohnya, kita perhatikan bersama-sama ya. Di sini ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ha. Kita lihat bersama-sama. Min haitsu, min haitsu. Ada nun sukun bertemu huruf ha. Min haitsu. Kita lihat lagi bersama di contoh yang berikutnya. Mulaqin hisabiyah, mulaqin hisabiyah. Ada kasroh tanwin bertemu huruf ha. Sekali lagi, ada kasroh tanwin bertemu huruf ha. Mulaqin hisabiyah, maka bacanya jelas atau tanwinnya terbaca, kasroh tanwinnya. Mulaqin hisabiyah. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Liman haulahu, liman haulahu. Ada nun sukun bertemu huruf ha. Liman haulahu. Seperti itu ya.
Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ata'an hisaban. Sekali lagi. Ata'an hisaban. Ada fathah tanwin bertemu huruf ha. Ata'an hisaban. Sekali lagi, ada fathah tanwin bertemu ha, maka tanwinnya terbaca, tidak diiringi dengan dengung, harus jelas. Baik, kita lanjut ke huruf kha. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf kha. Kita lihat bersama. Man khaffat. Nun sukun bertemu huruf kha, maka bacanya jelas, nunnya terbaca. Man khaffat. Kita lanjut ke huruf berikutnya atau ke contoh berikutnya. Kadzibatin khati'atin. Ada kasroh tanwin bertemu huruf kha. Sekali lagi, ada kasroh tanwin bertemu huruf kha. Kadzibatin khati'atin. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Nidaan khafiyan. Ada fathah tanwin bertemu huruf kha. Sekali lagi, ada fathah tanwin bertemu huruf kha. Nidaan khafiyan. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Idzan karratun khasiratun. Ada dumah tanwin bertemu huruf kha. Sekali lagi, ada dumah tanwin bertemu huruf kha. Idzan karratun khasiratun. Baik, untuk huruf kha selesai. Kita lanjut ke huruf ain. Baik, sudah ada contohnya. Mari sama-sama kita perhatikan kembali. Di sini ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ain. Kita lihat bersama. Min indillahi. Ada nun sukun bertemu huruf ain. Min indillahi. Lanjut, kita ke contoh berikutnya. Tabaqan an tabaqin. Sekali lagi. Tabaqan an tabaqin. Ada fathah tanwin bertemu huruf ain. Tabaqan an tabaqin. Selanjutnya ada khuluqin azimin. Ada kasroh tanwin bertemu huruf ain. Khuluqin azimin. Sami'un alimun. Ada dumah tanwin bertemu huruf ain. Sami'un alimun. Baik, kita lanjut ke huruf ghain. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf ghain. Kita lihat bersama di contoh yang pertama. Min ghislinin. Ada nun sukun bertemu huruf ghain. Min ghislinin. Nunnya terbaca atau jelas. Berikutnya azabun ghalidhun. Ada dumah tanwin bertemu huruf ghain. Azabun ghalidhun.
Kita berikutnya qauman ghairakum. Qauman ghairakum, ada fathah tanwin bertemu huruf ghain. Qauman ghairakum. Baik, kita lanjut ke huruf atau ke contoh berikutnya. Iyakun ghaniyan. Iyakun ghaniyan, ada nun sukun bertemu huruf ghain. Iyakun ghaniyan. Baik, untuk contoh berikutnya kita lihat bersama, yaitu bertemu huruf ha. Baik, sudah ada contohnya, yaitu di contoh yang terakhir, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu huruf ha. Kita lihat bersama-sama ya. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf ha. Di contoh yang pertama ada minhal butuna. Minhal butuna, ada nun sukun bertemu huruf ha. Minhal butuna. Kita lanjut. Kullu syai'in halikun. Kullu syai'in halikun, ada kasrah tanwin bertemu huruf ha. Kullu syai'in halikun. Baik, kita lanjut. Lakumul anharo. Lakumul anharo, ada nun sukun bertemu huruf ha. Lakumul anharo, bacanya jelas atau tidak diiringi dengan dengung. Lakumul anharo. Baik, lanjut. Qalu awalam nanhaka. Qalu awalam nanhaka, ada nun sukun bertemu huruf ha. Qalu awalam nanhaka, bacanya jelas atau tidak diiringi dengan dengung. Baik teman-teman, untuk contoh kali ini di huruf ha atau contoh huruf yang terakhir, yaitu di hukum izhar. Maka dari itu berakhirlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa ditonton terus channel ini agar teman-teman semuanya dapat belajar tentang seputaran tajwid. Mudah-mudahan pembelajaran yang saya berikan kepada teman-teman semuanya dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di rumahnya masing-masing ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.